Pak orang ngawitan nya. Nuhun mangga Pak. Wabi tos ngawitan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. atas kehadirannya. Ada Bu dan Bu Ira, terima kasih kehadirannya. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari Ibu Ria, Ria Luftiana Sari dari SMP Negeri 8 Garut. Nanti akan dipandu oleh moderator Bapak Saifullah SPG MSI dari SMA Negeri 16 Garut. Mari kita untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk melanjutkan acara ini. Mari kita simak. Sebelumnya saya minta feedbacknya, apakah suaranya jelas dan gambarnya jelas? Ya, jelas Pak. Untuk kapan presentasinya sudah kelihatan ya Pak ya? Silakan Pak Saifullah untuk dilanjut. Terima kasih. Dan sebagai host ini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk dia menggunakan SPG berkaitan dengan normal. Alhamdulillah di sini sudah hadir partisipan, ada Ibu Ina Melinda, ada Ibu Ira Ruswanti yang hadir bersama kami. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan kali ini. Baik Bapak Ibu semua, dalam kesempatan kali ini Bu Ibu Lia akan mempresentasikan tentang performer karena kondisi pandemi COVID-19 dan bagaimana kita bisa mengisi di waktu luang kita stay at home dengan membuat makanan yang Ibu ya presentasi kita lanjutkan pada Ibu Lia di. Baik, terima kasih Pak Eful atas kesempatannya, juga Pak Taufik yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu semua, bertemu insya Allah di acara saat ini untuk pelatihan Cisco Webex ya, VCT Batch 6. Dan pada kesempatan ini saya menjadi sebagai presenter. Perkenalkan, nama saya Lia Lutfiana Sari dari SMPN 8 Garut, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Saifullah. Dan Ibu Bapak semua, dalam rangka kondisi saat ini gitu ya, kenapa saya mengambil tema ini, kita tahu bahwa saat ini kita bersama di berbagai negara sedang dengan COVID-19 gitu ya, dan ada kalanya sebagai ibu rumah tangga ataupun bapak-bapak juga yang senang dengan kuliner gitu ya, ataupun dengan ibu bapak yang memang senang memasak bersama di rumah, itu sangat terasa sekali ya kondisinya ketika sebelumnya dalam kondisi normal dengan saat ini kita dengan kondisi harus di lockdown gitu ya di berbagai tempat, ataupun tidak di lockdown total tapi kita terbatas geraknya, sehingga yang terjadi kita tetap di rumah, nah, dan beraktivitas di dalam rumah dan stay tune at home gitu ya. Jadi maaf ini putus-putus ya kayaknya ya. Bagaimana Pak sekarang, jelas? Sekarang jelas Pak? Jelas sekarang. Udah? Nah, bagus. Oh, Ya, jelas. ya, siap. Dan selanjutnya
kita harus bisa apa ya, memilah-milih gitu ya, karena beberapa teman-teman suka ngobrol gitu ya di beberapa grup, wah katanya cadangan makanan saat ini berkurang, dalam artian biasanya stok 1 minggu gitu, ini habis dalam 3 hari gitu, atau dalam 2 hari sudah habis. Maka para ibu rumah tangga biasanya memutar kepala ya, mencari alternatif bagaimana bisa menyajikan cemilan gitu ataupun makanan untuk di rumah, tapi ternyata tidak semua makanan mungkin bisa kita beli gitu, karena dengan kemampuan kita atau keterjangkauan kita untuk membelinya. Nah, maka dari itu saya sharing di sini dengan ibu bapak semua gitu ya, untuk menyajikan salah satu menu dari cemilan ataupun bisa juga dijadikan bahan utama gitu ya, yaitu tentang puding. Nah, judulnya di sini adalah puding sedot murmer gitu. Kenapa disebut murmer? Karena nanti saya akan mengganti beberapa alternatif yang biasanya digunakan dalam menggunakan puding yang sebenarnya, tapi tidak mengurangi dari cita rasanya sendiri gitu. Seperti itu. Nah, baik. Bentar. Sebelumnya kita akan tahu dulu apa sih asal usul dari puding gitu ya. Jadi sebelumnya ibu bapak, puding itu pertama kali ditemukan oleh koki kuno, dan itu bentuknya itu tidak seperti yang saat ini kita tahu. Bentuknya itu dimasukkan ke dalam salah satu organ dalam hewan gitu, karena ternyata puding pertama itu rasanya gurih. Dan kalau di kita itu biasa yang diolah itu alat dalam hewan itu seperti hati, jantung gitu ya, kemudian usus. Nah, yang dijadikan tempatnya itu biasanya perutnya, kulit dari perutnya atau ususnya gitu yang dijadikan. Tapi di negara lain ada juga yang digunakan itu adalah lambungnya sebagai tempatnya. Lalu isinya apa? Isinya itu ya campuran dari, ada yang jantung, paru-paru gitu ya, kemudian dagingnya pun ada gitu, dicampur dengan rempah-rempah dan yang lainnya. Lalu setelah dicampur halus gitu ya, baru dimasukkan ke dalam alat, bukan alat, salah satu organ yang digunakan tadi sebagai tempatnya. Barulah itu direbus selama 3 jam, dan ini yang terkenal itu namanya haggis ya. Dan bila di searching gitu ya, sampai saat ini harga-harga si haggis ini gitu itu sampai jutaan rupiah gitu. Adapun yang murahnya itu mungkin ratusan ribu, tapi itu merupakan dari bahan daging babi gitu. Kalau yang dari sapi, kemudian domba, yang lainnya itu sampai 79 juta, 40 juta gitu. Itu menu dalam satu makan. Itu yang terkena sampai saat ini, puding aslinya itu seperti itu. Lalu kemudian lambat laun berkembang sampai saat ini, koki-koki beraneka ragam mengganti gitu ya si puding itu bahan-bahannya, mulai dari bahannya, kemudian caranya juga berkembanglah menjadi isian pie atau pie itu sendiri, diubah lagi menjadi karamel, kemudian diubah lagi sampai akhirnya saat ini kita kenal dengan puding sedot atau pudot gitu ya, seperti itu. Itu asal usulnya. Lalu selanjutnya, puding sedot itu biasanya kita kenal bisa juga dengan silky puding. Di televisi itu sudah mulai ada iklan ya, silky puding, kemudian puding sutra, itu sebetulnya tetap itu saja gitu. Lalu kenapa muncul nama puding sedot gitu? Atau apa sih silky puding itu gitu ya? Atau silky puding itu adalah puding itu ya, makanan penutup yang biasanya bertekstur sangat lembut. Nah, atau makanya sangat lembut itulah yang menjadi ikon bahwa puding tersebut menjadi puding sutra. Nah, saking lembutnya itu gitu ya, maka memakannya itu harus menggunakan sedotan gitu. Makanya sampai sekarang terkenal lah dengan nama pudot atau puding sedot gitu ya, seperti itu. Lalu selanjutnya apa sih gitu ya
bahan-bahannya, karena ketika kita ingin membuat suatu sajian tentu kita harus tahu bahannya apa saja. Nah, bahannya itu yang pertama, bahan yang disajikan di sini adalah bahan untuk 12 porsi puding dalam bentuk pouch ya, yang biasa dijual kekinian gitu ya, ada di anak-anak sekolahan ataupun di toko-toko kue gitu, yang memang sedang kekinian bentuknya dalam pouch ataupun dalam bentuk botol-botol yang unik. Nah, yang saya sajikan di sini adalah untuk 12 porsi puding dalam bentuk pouch menengah ya ukurannya, atau 150 ml. Lalu selanjutnya, bahan yang pertama itu adalah Nutrijel Plain. Artinya Nutrijel tanpa rasa. Itu kita akan menggunakan 1 bungkus saja, dan yang masaknya itu 30 gram gitu yang kita gunakan. Kalau misalnya tidak ada yang 30 gram, ada yang kecil, berarti kita menggunakan 2 bungkus gitu. Itu terserah saja, yang penting takarannya untuk yang saat ini saya buat ada 30 gram. Lalu yang kedua adalah creamer. Nah, creamer itu dulu terkenalnya dengan susu kental manis gitu ya, tapi sekarang itu sudah diganti kemasannya, bukan susu kental manis lagi tapi dengan bahasa creamer, karena susu kental manis itu berbeda dengan creamer gitu. Makanya creamer ini diganti namanya dengan creamer, dan kita akan gunakan takarannya itu 1 kaleng normalnya susu kental manis atau creamer yang biasa dijual gitu ya, dengan berbagai merek. Creamernya yang seperti apa ya? Kalau misalnya ini irit gitu ya, ya berarti kita mengambil harga yang termurah. Tapi kalau misalnya ingin agak enak gitu ya, berarti biasanya mengambil creamer yang harganya menengah ke atas. Sebetulnya, nah, creamer ini juga merupakan salah satu bahan pengganti yang biasanya digunakan dalam puding asli yang kita kenal saat ini. Kenapa? Karena puding yang asli itu dibuat dari susu murni gitu ya. Ibu bapak semua bisa membandingkan harganya antara susu murni gitu ya, 1 liter gitu, dengan creamer 1 kaleng itu lumayan. Kalau misalnya mengambil harga creamer yang termurah, itu bisa sampai 50%-nya bedanya itu gitu. Jadi ini salah satu alternatif yang saya ganti, yang seharusnya susu murni saya ganti dengan creamer. Lalu yang selanjutnya adalah gula pasir. Nah, gula pasir yang kita gunakan saat ini adalah sebanyak 150 gram. Nah, kadang kalau misalnya kita tidak biasa menyajikan makanan sendiri atau tidak memiliki alat yang lengkap gitu ya, menakar 150 gram itu seperti apa, itu pernah saya alami juga gitu ya. Nah, untuk memudahkan, maka ibu bapak bisa membeli gula pasir itu dalam takaran 1/4 kilogram yang sudah dibungkus 1/4 kilogram itu gitu ya. Ibu bapak tinggal membagi 2. Setelah dibagi 2, itu tinggal tambahkan saja 1 sendok gula pasir gitu ya, atau 1-2 sendok itu cukup untuk 150 gram seperti itu. Lalu yang keempat adalah tepung maizena. Nah, kenapa kita pakai tepung maizena? Sesungguhnya inilah isi atau maksudnya inti kenapa pudot itu bisa lembut gitu ya. Karena kalau misalnya kita tidak menggunakan tepung maizena dengan takaran jumlah yang saat ini saya buat, bisa jadi nanti nutrijelnya pecah gitu ya, kemudian beyek gitu, tapi tidak ada lembutnya. Nah, untuk membuat sutranya atau lembutnya itu kita menggunakan tepung maizena, dan tepung maizena yang kita gunakan saat ini adalah cukup dengan 2 sendok makan saja. Lalu selanjutnya adalah air gitu ya. Air yang kita gunakan ini mempengaruhi berapa buah nanti porsi yang akan kita hasilkan. Nah, yang saat ini saya sajikan adalah airnya kita perlukan sebanyak 3 liter. Dan yang terakhir adalah varian rasa. Di sini sesuai selera, karena tergantung selera masing-masing kita akan membuat puding rasa apa nih gitu ya.
yang saat ini saya ambil. Nah ini juga saya ambil sebagai alternatif. Nah kalau misalnya di rumah suka rasa coklat, biasanya rasa coklat itu menjadi salah satu rasa favorit gitu ya. Kalau misalnya kita membuat puding asli, tentu si coklatnya itu kita ambil coklat yang harganya lumayan juga, apakah itu coklat bubuk, apakah itu coklat batang gitu ya. Tapi walaupun coklatnya harganya murah, tapi relatif lebih mahal gitu. Dan saya mengambil alternatifnya itu adalah menggantinya di sini, contohnya adalah dengan pop ice gitu ya. Nah, cuman di sini saya menyampaikan untuk saat ini pop ice-nya rasa taro. Nanti kalau misalnya ibu bapak ini rasa coklat, tinggal diganti aja rasa coklat. Atau dari coklatos rasa coklatnya, atau dari drink bang bang gitu ya rasa coklat, ataupun yang lainnya gitu. Itu bisa alternatif ibu bapak. Yang saya ambil ini adalah yang lumayan murah gitu ya, dan bisa dibeli di warung dekat rumah. Yang pertama rasanya rasa taro gitu ya, pop ice taro. Kemudian saya ambil rasa dari buah-buahannya itu nutrisari. Dan yang ketiga untuk buat kuliah suaranya putus-putus Bu. ya. Kalau sekarang bagaimana Pak? Sekarang udah jelas? Halo kuliah Bu. Ya, halo Pak. Suaranya putus-putus Bu, nggak jelas. Pami ayeuna kumaha Pak? Dicoba tes 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 tes. Jelas Pak sekarang? Tes tes. Halo Bu Lydia. Halo Bu. ya Nah, udah jelas ya sekarang. jelas Coba dicek lagi Bu. ya. Tes tes. Jelas Pak? Oke. Oke. Sip. Ya, Bagus. baik. Jelas. Saya lanjutkan ya. Kemudian kita udah tahu bahan-bahannya nih gitu ya. Apa dari puding sedot tadi, dari 6 buah bahan. Maka selanjutnya kita akan membuatnya. Bagaimana langkah-langkah pembuatannya gitu ya. Ini cukup mudah sekali. Ibu bapak semua di sini sangat simpel, dan insya Allah semua bisa membuatnya. Yang pertama itu adalah mencampurkan Nutrigelnya, air, gula, dan creamernya. Kemudian setelah dicampurkan kita aduk rata gitu ya, seperti ini. Sebelum dipanaskan diaduk rata dulu. Kalau setelah rata baru kita panaskan gitu ya. Nah setelah dipanaskan, lalu kita ambil tepung maizena yang 2 sendok tadi, lalu kita masukkan dan dimasak sampai mendidih. Nah tepung maizena ini kalau yang belum biasa memasak, ada kalanya kita lupa langsung mencampurkan saja ke dalamnya gitu ya. Nah itu hati-hati, karena tepung maizena itu kalau misalnya terkena air panas itu bisa menggumpal dan tidak merata. Maka langkah-langkahnya, si tepung maizena yang 2 sendok itu kita campurkan dulu dengan air biasa gitu ya. Setelah tercampur dengan air biasa, baru dimasukkan ke dalam adonan yang tadi yang sedang dipanaskan, diaduk rata, lalu kembali dipanaskan dan sampai mendidih gitu ya. Langkah ketiga adalah, berarti udah matang nih ya. Setelah udah matang, kita tinggal membaginya aja gitu, sesuai varian rasa yang sudah kita tadi sediakan. Karena tadi ada 3 rasa, maka saya membaginya menjadi 3. Yang pertama itu rasa matcha latte gitu ya, kemudian rasa taro, dan ada rasa jeruk dari nutrisari. Setelah ini sebetulnya udah selesai, tinggal pengepakan saja gitu ya. Nah lalu selanjutnya kita pak atau kita masukkan ke dalam pouch yang tadi sebelumnya kita sudah sediakan dulu. Kalaupun tidak dimasukkan dalam pouch, kita bisa menuangkannya di dalam tempat atau wadah makanan yang kita punya, yang kita miliki, tempat agar-agar ataupun yang lainnya gitu, seperti itu. Atau kalaupun misalnya punya bentuk botol-botol yang unik-unik gitu ya,
itu juga bisa digunakan, itu terserah selera. Yang saya sampaikan ini karena tadi disampaikannya untuk 12 porsi, maka menggunakan pouch yang 150 ml. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Lalu kita masukkan ke kulkas, tapi dengan catatan uapnya itu sudah hilang gitu ya. Jadi kita ketika memasukkan ke dalam pouch itu kita tunggu dulu sebentar nih, bagaimana uapnya itu, apakah masih ada atau tidak. Karena kalau misalnya kita langsung memasukkan ke kulkas itu bisa membuat lebih cepat basi gitu ya, karena kita tidak menggunakan pengawet. Kalau misalnya uapnya dulu dibiarkan, kemudian bisa setelah tidak ada uap baru dimasukkan ke dalam kulkas, itu akan memperlama daya tahan dari pudar yang kita buat. Seperti itu ya. Kemudian setelah itu jeng jeng gitu ya, udah siap. Jadi ibu bapak mau pagi, mau siang, mau sore, itu insya Allah tinggal disantap saja. Mau dijadikan sebagai dessert, makanan penutup, mau dijadikan sebagai alternatif pengganti nasi gitu ya, kalau misalnya sedang diet, atau cemilan pun gitu ya. Yang pasti bapak ibu maunya seperti apa, mangga disilakan. Kalau misalnya sudah jadi seperti ini, tinggal dinikmati saja gitu ya. Nah karena ini puding gitu ya, saya cari-cari gitu ya di berbagai sumber, sebetulnya gizinya itu bagaimana gitu ya. Saya sajikan di sini komposisi gizinya itu dari eh, dua dua kubu gitu ya, dari dua alamat. Kenapa saya hadirkan dua? Untuk sebagai perbandingan saja gitu ya. Dan yang komposisi kandungan gizi yang ada di sini pun saya ambil ini dari dari ahli-ahli yang sudah menelitinya dalam takaran 100 mg gitu ya, dan itu bisa semua dimakan. Bisa Bapak Ibu lihat gitu ya di layarnya bahwa sesungguhnya yang pertama yang di sini dari Detik Life gitu ya, ini menyampaikan contoh dari puding coklat gitu ya. Dari puding coklat yang dibuat ini totalnya energinya 157 kilokalori, lemaknya 4,52 gram, lemak jenuhnya 0,802 gram, lemak tak jenuh gandanya 1,6 gram, lemak tak jenuh tunggalnya 1,921 gram gitu ya, kolesterol 3 mg, proteinnya 3,05 gram, karbohidratnya 25,99 gram, seratnya 1,1 gram, gulanya 20,17 gram, sodiumnya 146 mg, dan kaliumnya 203 mg gitu. Dan ini adalah puding coklat. Sedangkan yang sebelahnya ini merupakan puding bukan puding coklat tapi puding secara umum. Tapi di sini kandungannya seperti ini tampilannya, yang saya ambil dari www.organisasi.org gitu ya. Kemudian saya tampilkan seadanya seperti ini untuk perbandingan ibu bapak. Tapi yang harus dipahami di sini adalah bahwa komposisi kandungan gizi dari puding ini tidak menjadi salah satu patokan pasti gitu. Kenapa? Karena setiap bahan yang kita gunakan itu mempengaruhi dari puding itu sendiri hasilnya gitu ya. Apakah nanti menggunakan yang kualitasnya lebih baik gitu, tentu nanti gizinya juga akan lebih gitu ya, seperti itu. Tapi yang pasti puding ini termasuk salah satu makanan yang memang dianggap bergizi, seperti itu ya, dari komposisi kandungan gizi pudor gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih gitu ya untuk saat ini. Siapa tahu kita bisa sharing selanjutnya dengan ibu bapak semua di sini. Ada yang mungkin lebih berpengalaman, bisa menyampaikan alternatifnya, bisa menggunakan ini yang lebih baik, enggak, silahkan gitu ya, saya tampung. Ataupun ada yang mau ditanyakan, silahkan gitu ya, untuk kita sharing saja di sini bersama-sama. Mangga selanjutnya saya kembalikan kembali kepada moderator.
Pak Saifullah, mangga disampaikan, dikembalikan lagi kepada Bapak. Nah, ini. Nah, Bang. Apa itu? Sudah dibuka sesi tanya jawab belum, Bu? Iya, silakan. Moderatornya siapa? Iya, mangga silahkan Bu. Kalau moderatornya siapa, Bu? Pak Saifullah Ya. Bu. Silakan Bu Nur Hayati. Kalau ada yang mau disampaikan, Bu Rita atau Bu Ira yang hadir pada kesempatan kali ini, ada Ina, Bu Nur Hayati. Silakan kalau ada yang disampaikan, yang didiskusikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, Retno tadi telat masuknya. Ya, Bapak Bu. Bu Lia, Iya. kalau buat puding itu pakai agar-agar misalnya kayak Nutrijel atau misalnya merek-merek yang lain, udah pernah belum? Pernah Bu. Atau bagaimana hasilnya kalau menggunakan agar-agar yang lain misalnya? Oke. Ya, silakan Bu Lia. Ya. Saya pernah Bu membuat. Halo Bu, halo Pak. Ya. Ya. Gimana Bu? Silakan. Ya. Saya pernah Bu membuat pudingnya dengan agar-agar gitu ya, dengan merek yang lain. Itu berarti kalau dengan agar-agar berbeda dengan Nutrijel. Kalau Nutrijel itu jelly Bu ya. Nah, kalau dengan agar-agar itu hasilnya itu tidak seperti ya pastilah berbeda ya, tidak seperti jelly. Cuman agak tanak tanak apa ya bahasa Indonesianya, lebih keras gitu, teksturnya tidak selembut Nutrijel, walaupun kita tambahkan tepung maizena Bu ya, tapi itu tetap saja selembut-lembutnya itu. Jadi pas begitu kita ambil atau kita sendok gitu ya, itu teksturnya awalnya agak keras gitu, tidak selembut ketika kita menggunakan bahan dari jelly gitu, seperti itu. Tapi apakah bisa menggunakan agar-agar? Bisa gitu, dengan biasanya takaran airnya lebih banyak gitu dibandingkan yang tadi kita gunakan. Cuman kalau misalnya nanti takaran airnya lebih banyak, ya otomatis seperti penggunaan jumlah gula itu juga akan mengikut gitu, seperti itu. Kenapa saya saat ini menggunakan jelly? Karena memang ini saya dengan pengalaman yang saya buat gitu ya, ini lebih simpel dan lumayan lebih irit gitu Bu, dan hasilnya alhamdulillah gitu ya, bisa buatnya dalam rentang waktu beberapa lama gitu ya, habisnya itu lebih sedikit lagi waktunya gitu ya untuk pembuatan puding ini gitu. Seperti itu Bu. Ya, ini jawabannya Bu. Berkaitan dengan bagaimana dengan bahan yang lain. Tapi maaf, ini tampilannya nggak muncul ya videonya. Bentar, ya. Biar ini terlihat. Ya. Ini masih menggunakan share media. Ini barusan klik apa namanya teh, yang presensi. Oh, Ya. Bentar. ya, Ini udah Bapak Ibu, muncul belum? silakan ada Udah yang muncul mau belum? disampaikan lagi.
belum. Belum. Yang tampilan di depannya belum. Ini hasil Ini tampilan udah? intermediate. Kalau Bulia yang di atasnya sudah muncul, cuman yang di gambar intermediate ini masih kosong. Nah, sekarang udah ada tampilan lagi. Baik, Bapak Ibu semua, ada yang ditanyakan kembali? Tadi yang disampaikan oleh Bulia. Bisa dilihat pertanyaannya. Ini Bu Lia, ini ada pertanyaan nih. Ya. Kalau untuk perasaannya diganti dengan buah bagaimana katanya? Oke, bisa banget Bu ya. Sebetulnya itu cara membuat puding aslinya gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin lebih sehat gitu ya, itu memang menggunakan bahan-bahan yang lebih asli, original gitu ya. Jadi kayak misal tadi saya sampaikan kalau misalnya ini rasa coklat, berarti kita menggunakan eh, coklat asli dalam artian mau coklat bubuk atau mau coklat batang gitu ya. Kalau misalnya mau rasa buah-buahan, misal kita ambil perasan buah jeruk gitu ya, atau kalau misalnya mau rasa stroberi, perasan buah stroberi dan yang lainnya gitu. Nah, jadi ini sangat simple dan fleksibel gitu ya untuk rasanya ini. Cuma nanti akan imbas ke berapa biaya yang akan kita keluarkan gitu. Kenapa saya di sini menggunakan varian rasa yang instan, kemudian harganya relatif terjangkau gitu ya, karena judulnya Pudot Murmer, murah meriah gitu Bu ya. Kalau misalnya diganti dengan yang lebih asli, wah mantap rasanya Bu gitu ya, seperti itu. Saya boleh bertanya? Iya, silahkan Bu. Nama saya Nur Hayati. Ini Bu Lia, saya mau nanya, itu estimasi biayanya kira-kira budgetnya bisa mengeluarkan biayanya berapa gitu. Terus keuntungannya kalau kita jual itu dapatnya berapa? Bagus. Dan tadi saya kurang menyimak, mohon maaf. Oh iya, ya tidak apa-apa Bu, itu belum dibahas ya. Dan terima kasih Oh sudah. gitu. Ya. Ya, saya pernah membeli itu ya. Kalau misalnya dihitung perhitung, mulai dari awal bahan dengan kalau misalnya kita mau jualan, lalu misalnya dulu saya yang dihitungnya itu adalah di bentuk es mambo Bu ya, yang pernah saya hitung itu. Jadi tidak menggunakan pouch kalau untuk jualan, karena dulu berpikirnya untuk konsumsi pribadi gitu, tapi ternyata anak-anak tetangga pada doyan gitu, jadi akhirnya ya udahlah katanya tuh jualan aja. Sempet anak-anak itu pengen jualan gitu. Nah setelah saya hitung, kalau misalnya menggunakan plastik es mambo yang kecil virus gitu ya, kecil kemudian seperti terus lidi tapi nggak sebesar lidi banget, pokoknya es mambo aja takaran normalnya, itu kalau saya hitung bahannya itu bisa sampai 22 sampai 25 ribu saja. Dan itu dengan mengambil biaya, misal kalau misalnya pembelian plastik, kalau plastiknya itu kan harus beli banyak ya. Nah kemudian saya ambil setiap pembuatan satu kali pakai itu, kalau pakai es mambo itu bisa menghasilkan 50 sampai 60 buah Bu. Dan itu misal dari 10.000 tuh biasanya 100 plastiknya, nah berarti maaf 100.000 buah gitu ya. Nah berarti hanya diambil 10%-nya saja kalau misalnya 100, atau misal 70 maaf 7% ya, 7% gitu ya. Nah itu dengan seperti itu, kemudian misal gas juga, misal gas kompor gitu ya, saya hitung hanya 1.000 atau misal 2.000, karena memang hanya menanak air saja gitu ya. Yang utama itu paling tadi membeli seperti creamernya, nutrigelnya, kemudian gula pasir, kemudian apalagi varian rasanya. Nah itu saya hitung pernah 22 sampai 25 ribu. Nah kalau misalnya menggunakan plastik es mambo, saya bisa mendapatkan 50 sampai 60 buah.
kalau misalnya itu tidak ada yang tumpah gitu ya saat memasukkan ke plastiknya. Jadi kalau misalnya ibu bapak mau jualan, memang makanan itu cepet sekali kembalinya. Kalau misalnya itu laris manis gitu ya, itu hampir 100%. Kita modal 22.000, kalau misalnya kita jual satu plastik es mambo itu Rp1.000, berarti kita dapat 50 sampai 60 ribu rupiah, sedangkan modal kita itu 22.000. Ibu bapak bayangkan kan, itu sangat cepat sekali. Tapi itu hitungan matematik ya bapak ibu. Praktek di lapangannya ya tergantung dari konsumen gitu. Kalau misalnya laris ya seperti itu yang akan kita gunakan gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata kurang peminatnya, ya berarti konsekuensinya ya namanya jualan, kadang laris kadang tidak. Itu Bu yang saya pernah hitung ya. Kalau untuk yang pouch ini belum saya dijual gitu, karena memang di lingkungan saya ini ya, maksudnya taraf ekonominya menengah ke bawah. Jadi kalau misalnya jualan pakai pouch bukan pasarannya gitu. Kalau yang pakai pouch biasanya itu di sekolah-sekolah yang memang sudah punya nama dan memang siswanya juga dari kelas menengah ke atas gitu, seperti itu. Dan saya tanya-tanya itu satu pouch itu ya, kenapa Bu? Halo Bu? Oh ya, Ya, silakan Bu. barusan ada yang nanya enggak? Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan langsung aja. Ya. Tadi Bu Nurhayati jawabannya sudah disampaikan Bu Lian, kira-kira tadi jelas ya ya. Alhamdulillah Pak Saiful cukup jelas. Terima kasih beliau pemaparannya. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Selanjutnya ada yang masih mau didiskusikan dengan Ibu Lia, langsung bisa lewat chat atau angkat yang sudah boleh silakan. Halo, Ya, gimana? silakan Ibu Bapak ya, siapa tahu mau sharing juga gitu ya. Ibu Bapak di sini sebelumnya bisa jadi alternatif juga buat yang lainnya, itu silahkan. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang disampaikan dari ini nih dari Ibu Retno nih ada Bu. Oh iya. Ibu pernah jual puding ini atau tidak? Ya, iya Bu, saya pernah jual dalam bentuk bungkusan es mambo Bu. Jadi ukuran es mambo normal saja, dan saya jual ini satunya itu Rp1.000. Dapat untung nggak Bu? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, kadang dapat untung, kadang habis sama anak-anak ya untungnya, jadi plus-plus gitu. Minimal kalaupun nggak kejual dimakan sama anak-anak ya. Iya, nah begitu. Ya baik. Bisa buat apa? Bisa buat menu lagi ya. Oh iya Bu, kalau puding sedot ini bisa apa namanya, bisa tahan berapa lama Bu? Oh iya. Iya, karena kita tidak menggunakan. Kulkas. Kalau di kulkas bisa sampai tahan berapa lama? Iya. Udah Bu? Ya, Ya. Untuk puding sedot ini, karena kita tidak menggunakan pengawet Bu ya, kalau misalnya disimpan di kulkas itu bisa tahan sampai 3 hari Bu. Jadi kalau misalnya di kulkas ya, bukan di freezer,
itu bisa sampai 3 hari. Tapi kalau misalnya disimpan di freezernya itu bisa sampai 1 minggu gitu. Dan ini 3 hari ini juga bisa 4 hari juga, tergantung kita memasukkannya ke dalam kulkas pada saat apa. Semakin lama didinginkan terlebih dahulu dan tidak ada uap di dalam plastik atau pouchnya itu sebetulnya memperlama ketahanan dari pudingnya itu sendiri. Yang saya rasakan itu 3 sampai 4 hari gitu. Ada yang sampai 3 hari, kemudian hari keempatnya udah mulai nggak enak. Ada yang sampai 4 hari itu masih enak gitu. Baru hari kelima itu sudah tidak layak konsumsi. Seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak disimpan di luar kulkas gitu ya, disimpan di luar saja dalam suhu normal, itu 1,5 hari mungkin Bu. Jadi 1 hari itu masih enak, ketika besok di tengah-tengah itu sudah mulai tidak layak gitu. Walaupun ada sih enaknya, cuman kurang layak lah gitu. Jadi pas begitu 2 hari sudah aja. Makanya kalau misalnya jualannya itu tidak menggunakan kulkas, ketika memang 1 hari full di luar gitu ya, itu pas begitu sampai di rumah, ketika ingin dimasukkan lagi lebih baik dimasukkan ke freezer gitu, karena itu akan memperlama daya tahannya gitu, seperti itu. Tapi rata-rata yang saya alami seperti itu Bu. Ya Ibu cukup. Ya, terima kasih. Rekan setia berarti. Iya. Ya Bapak Ibu, kita masih ada waktu kurang lebih 4 menit lagi dengan jadwal sekarang di jam 14. Pak Eko, kalau sudah tidak ada yang bertanya, mohon untuk dimintakan kesimpulannya ke presenter ya. Ya, baik Bapak Ibu, karena sudah diskusi kita sudah hampir selesai, dan pada unit akan memberikan kesimpulan dari. Ya, baik. Untuk puding sedot murmer ini, Ibu Bapak, ini bisa dijadikan salah satu alternatif menu pilihan makanan di dalam rumah ya, apalagi dalam kondisi menghadapi stay at home gitu ya, saat ini COVID-19, yang pasti mudah, simple, kemudian insya Allah masih bergizi dan mudah didapatkan bahan-bahannya gitu. Ini merupakan salah satu alternatif saja gitu. Masih banyak yang lainnya, tapi yang saya tampilkan saat ini merupakan puding sedot murmer yang mudah-mudahan bisa terjangkau oleh semuanya. Terima kasih Pak Epul, seperti itu. Baik Bapak Ibu semua, kami ucapkan terima kasih kepada host, Bapak Taufik Hidayat, sama presenter Ibu Lia, kepada Ibu Ibu Retno Insari, kepada Bapak Ibu, ada Ibu Ina, ada Ibu Ira, kemudian ada Ibu Nurhayati, kemudian ada Ibu Linda, ada Ibu Rita yang hadir dalam kami. Mudah-mudahan presentasi yang kami lakukan dari praktek bisa berjalan dengan baik-baiknya dan dari kami tim presentasi kali ini, saya moderator Bapak Ibu Lia dengan Bapak Taufik menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak semua yang telah berpartisipasi pada ini. Kalau kita bersama dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful, juga Pak Budi yang sudah mempresentasikan Pak Saiful moderator, dan untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, mohon jangan lupa untuk mengisi presensinya bagi yang belum, tapi saya lihat sudah hampir semua sudah mengisi. Mungkin kalau ada yang belum, silakan, mungkin masih bisa dibuka untuk presensinya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dan apa yang sudah kami siapkan ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas kehadirannya.
Sampai ketemu di session berikutnya yang akan kita kasih tahu segera untuk jadwalnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Opik mau Ya, siap. roomnya sampai jam berapa roomnya Pak? Boleh. Ini belum ditutup kok. Iya. Mau ngasih masukan untuk resensi tadi ada peran, ada pertanyaan peran ya di situ. Di situ hanya ada tulisan host, moderator, presenter, dan peserta saja. Sedangkan yang mengikuti mungkin saja nanti bisa dari luar grup kita ya, bisa mengikuti J dan lain-lain. Nanti boleh tambahan, jadi ada host mungkin, moderator, presenter, peserta, atau nanti instruktur dan klik ada nanti lain-lain.